Kita sambil record buat gamenya, jadi nanti kalian kalau misalnya pengen nonton replaynya bisa ya teman-teman ya. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Hadir bang, tadi kata Dis. Tadi nggak ada bang, tadi kaunya belum absen bang, jadinya kukik bang. Tadi absen dulu ya guys, kalau kalian emang main ya. Tadi si Din soalnya langsung cepet banget absennya. Kayak gitu guys. Yang match mana? Di match sebelumnya kah? Yang game keempat kah guys? Lagi di-upload ini teman-teman, ditunggu ya. Planingku padahal lagi nggak se-OP itu kok di-ban terus katanya. Wah, di-ban sama si Eper kah? Siapa biasanya nge-ban sih guys. Real bro. Yang pengen ikutan habis ini masih bisa. Kalau kalian pengen VIP langsung aja donate di bio guys. Ini saatnya langsung aja menguasai donate lapangan. di bio teman-teman ya. Aku ban Lukas yang apa tuh? Membekas gelo guys ya, guys. Lagi menggalau kah? Lagi menggalaukan si Pahat kah? Wah guys, ini hari-hari ya. Ada Vi udah ngamanin hero Bruno, sementara Tuan Sensasi nomor 1 adalah saat pemain lainnya akan melakukan pick di game yang kali ini. Halo Kak Daisy, welcome. Sarang nggak memakai Chow dan Ditz mencoba untuk memakai hero Hyper ya. Dengan Joy yang kini berhasil diambil. Ada Soy juga udah berhasil didapatkan oleh serang Biantok dan Elbucin. Ini harus mencoba untuk memilih hero apa yang akan mencoba untuk dia amankan, dan Tuan Mansi malah mencoba untuk memakai hero Angelanya di game yang kali ini ya. Dengan beberapa pick lainnya yang kini akan dilakukan, ada seorang Laiso mencoba memakai Selena dan pakai Retri kah? Harus berhati-hati ya karena nggak ada pengulangan teman-teman. Flicker ya, langsung diganti guys, dan kita akan lihat untuk dua pick akhir yang akan dilakukan oleh pasukan tim EPOS dan juga RRT di game yang kali ini guys. Masih punya kesempatan buat ngamanin hero-hero macam kayak Granger ya. Granger masih belum di-ban, terus masih ada hero-hero lain kayak Marsha juga oke guys kalau misalnya pengen diambil ya, kalau misalnya teman-teman dari tim EPOS mau ya. Terus lawannya Soyu dari penderitaan. pakai apa nih? Link kah? Cuman udah pakai Joy ya. Berarti mereka sisa Roam sama antara XP Roam atau enggak Gold Lane. Tangan yang se-fast hand ini main Angela, gelo guys. Main Angela nih bos, senggol dong. Biar aku yang memimpin Wah, serangan. Hilda ya. Hildanya yang bakal dijadiin hero Roam mungkin, dan Sada yang bakal jadi XP ya buat match kali ini guys. Dan bisa lebih enak juga sih kalau misalnya Chow damage sih guys. Udah pakai heptasis sudah dalam banget teman-teman ya. Dan Deneri akan melakukan pick terakhir sepertinya dengan Pavios yang kira akan kami coba diamankan. Dengan Elbucin mencoba untuk memakai hero Alice, dan berarti di tengahnya mungkin Alice ya. Yang di XP-nya berarti si Pavios, Deneri, dan pick terakhir dari Maling Pangsit. Apakah akan mencoba mengamankan hero Moskop, dan kita akan langsung lanjut untuk masuk ke game yang kelima ya. Nathan ya. Ada perubahan yang sempat terjadi, dan let's go. Welcome to Land of Donta. Kita akan lihat untuk game yang kelima ya. VP donat berapa? 4.000 guys. Tangannya Angelanya diuber-uber sama Hilda itu katanya.
Wah, auto bakal ke pressure kah? Auto bakal ke pressure kah? Harusnya aman gak sih guys ini guys, gamenya guys? Harusnya aman sih ini sih. Cuman Vic kenapa ini guys? Apakah ada masalah? Masih 13%, 16%. Harus hati-hati. Masih nunggu lagi guys. Ini kayaknya ada masalah nih. Cukup membahayakan tentunya. Jangan sampai kayak tadi ya guys ya. Please ya. Jangan kasih bro. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oke, kita akan welcome back to the game. Stop rematch katanya. Semoga nggak ada rematchan ya. Ada Denner yang memakai Pavius, ada Biantok mencoba memakai Hero Soyun melakukan pengambilan ke arah sebuah resbab. Dengan Elbuchin yang kini sedang di area tengah mencoba untuk melakukan penjagaan. Dengan Laiso yang kini mencoba memakai Selena melakukan beberapa abyssal trap di sana. Aman ya? Dengan Maling Pangsit yang kini bermain di area top lane berhadapan dengan seorang Vic. Situation kini akan terjadi dengan Dins yang mencoba untuk mengambil satu kesempatan langsung. Karena Little Wonder yang sepertinya berhasil didapatkan, tapi setelah first blow pun terjadi bagian bawah. Dengan kita lihat ada serang pemain yang tumbang, Tuan Mamski berhasil diamankan duluan dan kini masih lebih. Bahkan Laiso juga berhasil untuk bisa menikam ke arah satu orang pemain lagi. Double kill terjadi. Bahkan Lucky for triple pun juga kini akan kali lakukan. Dengan Dan R yang kini harus sendirian di arah bottom lane. Mencoba untuk kuat bertahan melawan beberapa inflasi yang teman-teman dari tim Hierarchy sempat lakukan. Dan kita lihat dari Laiso mencoba untuk membuka lagi Abyssal Hero-nya untuk mungkin bisa mengenai ke arah pemain dengan Abyssal Trap yang juga sempat beberapa kali juga dilakukan juga. Laiso bergerak mencoba untuk membawa Wave Minion ke area tengah dengan rotasi yang kini akan dilakukan. Namun Maling Pangsit kini sepertinya dalam ancaman. Tuan Mamski berhasil untuk membalas sebuah pick up yang sempat terjadi karena dirinya. Dengan kini ada sebuah simpat tambahan yang juga akan berhasil membuat pasukan tim Hierarchy pun melakukan juga pengambilan lagi di depan sana. Elbuchin membuka satu kecepatan untuk bisa memberikan backup. Namun kini harus malah ke arah tengah lagi. Gagal untuk bisa membantu karena pertarungannya malah udah usai duluan ya. Dan Revitalize menjadi item yang tadi udah berhasil dilakukan oleh seorang Sieper. Mencoba menambah darah dengan cepat dan harus melakukan rotasi dengan juga cepat ya. Untuk mengcover posisi-posisi kosong yang mungkin ditinggali oleh teman-teman dari tim Hierarchy yang lain. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, battingan masih dilakukan sehingga Dan Eri malah mencoba untuk bersiap untuk bisa mengcover sebuah posisi ke arah sebuah turtle. Mungkin akan berhasil diambil oleh teman-teman dari tim EPOS dengan cukup baiknya di game kali ini. Berhasil membuka one last hit tanpa adanya satu retribution yang dilakukan oleh serang Biantok. Yang kini malah harus membuat diri pun tumbang dari bottom lane. Sieper pun terkena sebuah serangan. Namun apakah bisa membuat diri pun tumbang karena penambahan darah. Dengan bantuan sebuah burst di sana. Gagal untuk bisa membuat diri pun terlalu lama bertahan. Dan eliminasi berikutnya pun kini terjadi. Bisa Sada pun lebih bermain dengan cukup safety ya. Bermain dengan pulang terlebih dahulu. Benar-benar nggak mau terlalu memaksakan jika mungkin bisa membahayakan. Dan kini rotasi serang biasa akankah juga kembali dilakukan. Lava Golemnya kini akan mencoba mungkin diambil dengan satu retribution yang juga tadi sempat terjadi. Vince mencoba mendapatkan satu barang buff dengan beberapa tembakan dari serang Vic. Mencoba untuk kaburkah. Di saat serang Sieper pun juga berhasil menggunakan satu power of wildness untuk bisa membuka pengambilan. Cutting minion mungkin bisa terjadi. Second Rise pun juga berhasil diambil. Kita lihat mulai mencoba untuk mencari informasi lainnya ya, yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Belum lagi dengan adanya Biantok yang sebenarnya juga kini harus kesulitan untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple-nya ya. Akan mencoba untuk membuka sebuah efek zoning dengan bantuan Elbuchin. Bot-OD-nya benar-benar mungkin bisa maksain. Apalagi dengan penambahan darah yang juga bisa untuk dilakukan dan memudahkan serang Biantok untuk bisa melakukan sebuah one last hit ke serang Sieper. Poin kill kedua pun berhasil terjadi karena dirinya. Dan lihat pertarungan lain pun kini bakal mulai terjadi lagi. Dengan Blood Ode yang juga masih dipaksakan. Namun sayangnya Will of Dragon menumbangkan serang Mamski. Gak berhasil untuk selamat. Tapi dengan timpa tambahan ini
kini mencoba untuk mendapatkan sebuah peluang dengan Sada yang kini akan berhasil dikejar dengan satu sontek yang ternyata gagal dilakukan. Sada masih kita lihat bertahan di sana, yang juga mencoba untuk membantu juga platingan pun dilakukan dari tengah, dan kini bersama dengan seorang Lasso kini akan berhasil membuat seorang Daniel pun dalam sebuah bencana. Lihat juga ada sebuah area yang kini cukup kosong di arah bottom lane. Mungkin bisa menjadi pemanfaatan serangan kalau misalnya teman-teman dari kedua tim punya mobilitas yang cukup baik ya untuk mengcover sebuah areanya di sana dan sebuah heptasis. Ini juga udah jadi item yang udah berhasil diambil oleh seorang Sada ya, dengan 2 pick off yang udah berhasil dia dapetin di game kali ini. Mencoba untuk menjaga posisi di arah bottom lane dengan adanya seorang DNR yang juga perlahan mulai ke arah bottom lane juga, sehingga pertarungannya mulai difokuskan dengan Bang Suesha, tapi ternyata malah mendapatkan bantuan dengan kita lihat satu buah ultimate terjadi hardware, namun turtle-nya diambil lagi di tangan teman-teman dari tim RRQ yang kini masih lebih. Dia semua mencoba mengejar, tapi seorang Biantok pun juga masih berhasil selamat pulang ke arah belakang lagi dengan eliminasi yang juga harus dilakukan karena sebuah Little Wonder. Pasukan dari teman-teman tim RRQ juga mulai mencoba untuk memberikan pressure-nya karena sebuah purple buff di tangan seorang Sieper ya, yang kini akankah juga masih berhasil pulang karena sebuah jebakan pun dilakukan. Sieper pun terancam mencoba untuk kini bertahan dan menunggu sebuah bantuan, namun saya seorang Disco juga berhasil mencegah langsung seorang pemain yang ada di atas sana. Berhasil membalas sepertinya sebuah pick off yang harus didapatkan karena seorang Sieper ya, dengan berhasil menumbangkan seorang Albucin. Dengan pertarungan ini masih terkomit di arah top lane-nya. Kita lihat apakah ada pengancanan ke arah turret yang mungkin juga bisa terjadi. Dan cutting minion yang juga kini dilakukan oleh serang Sada, mencoba untuk membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ ya mungkin bisa mengcover sebuah areanya di bagian sana ya, dengan turret yang mungkin bisa dihancurkan langsung. Dan wave minion pun kini masih di plating. Batuan hardware terus terjadi. Vic mencoba untuk mendapatkan kepercayaan diri dengan kini harus menggunakan balance tuition dengan seorang maling yang ada di sana. Bila pertarungannya di arah bawah pun juga kini harus terjadi, dan kita lihat di Musat Sonic apakah berhasil menangkap seorang Sieper dan bisa membuat dirinya pun dalam bencana. Namun Sada membuktikan bahwa dirinya menjadi pemain yang cukup kuat, damage-nya begitu kuat. Bahkan kini mencoba untuk juga memberikan bantuan ke arah pemain-pemain yang ada di arah lain. Namun Sada pun juga kini berhati-hati, terjegalkah dengan 2 orang pemain yang mencoba untuk membuat dirinya pun tumbang. Dengan Blood Ode, Albucin berhasil membuat satu penculikan. Dengan turret yang juga harus dijaga, Sada pun masih mencoba untuk kuat bertahan. Namun turret pun gagal untuk bisa dihancurkan. Bahkan mencoba untuk membawa satu buat telepati langsung, dan bantuan Heartguard pun terjadi. Lihat Sada still survive. Bahkan dengan Sieper juga kini harus melakukan platingan di bagian bottom lane kali ini, mencoba untuk membuat sebuah jebakan pun kini terjadi. Albucin harus berhati-hati bersama dengan serang Tuan Mamski yang juga kini masih masuk ke radar untuk bisa ditumbangkan langsung dengan sebuah Terfine Beats. Lihat pengambilan target pun juga nggak jadi dilakukan oleh teman-teman dari pos, yang juga kini sore akan mencoba untuk diambil langsung oleh teman-teman dari RRQ di game yang sekarang. Dengan Biantok yang juga mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengambil satu kesempatan, dan retribution-nya mengambil turtle akhirnya. Namun juga harus ada beberapa pick off yang terjadi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Bahkan Abyssal pun juga berhasil connect Power of Wildness dimanfaatkan langsung, dan Lasso menjadi aktor untuk bisa melakukan satu penculikan dengan cukup cepat. Bahkan Albucin pun juga kini harus waspada meskipun ada bantuan Heartguard karena dirinya kini harus bertahan dengan serangan 3 orang pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ di sana. Lihat dengan wave minion yang kini akan kembali ke plating oleh seorang Biantok. Sebenarnya mencoba menghancurkan turret yang ada di arah top lane langsung ya. Power of Wildness juga berhasil melukai seorang Tuan yang kini masih gagal untuk bisa kabur. Abyssal pun juga berhasil mengenai seorang Albucin, namun Sieper pun terlalu dekat. Bahkan posisinya seperti yang gak cukup baik untuk bisa membuat diri pun selamat pulang ke belakang. Mencoba menambah darah akan terjadi lagi, dan seorang Sieper pun kembali bakal terkena gengkingan. Ada FM Beast pun gak jadi paksaan ya untuk seorang Dis melakukan sebuah pengambilan lagi karena pemain-pemain dari pasukan tim Mipos posisi gak tepat, dan kita lihat Sada juga kini seperti harus pulang karena DNR pun mulai mencoba untuk membuat diri pun dalam bencana. Bersama Lasso yang juga kini sedang mencoba untuk mempertunjukkan lagi sepertinya Abyssal Hero-nya untuk bisa mengenai seorang DNR di sana. Dia terkena Abyssal Hero, DNR masih mencoba untuk kuat untuk membantu pertarungan lagi. Bahkan kini juga mulai mencoba untuk memberikan sebuah bantuan lebih ke arah tengah dengan turret yang mungkin bisa berhasil terbobol.
dengan penguatan defense yang juga semakin kuat dari teman-teman tim RRQ. Bahkan goldnya pun kini semakin unggul untuk tim mereka. Dengan bantuan beberapa tembakan dan serang malingnya akan mencoba untuk membuka sebuah pengambilan. Dan Eri pun harus kini diamankan. Wave Dragon pun juga berhasil untuk memakan korban. Sayangnya seorang Vic pun harus juga terkena eliminasi. Dan turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil. Tinggal Lord yang pertama yang bentar lagi juga bakal muncul. Dan akan jadi peras penting untuk sebuah tim jika mereka berhasil mengambil Lordnya di game yang kali ini. Para Ciper katanya, wah Ciper kenapa nih guys? Walaupun juga berhasil diambil, Entropy pun masih dilakukan dan hampir saja berhasil juga mengcover sebuah posisi dari serang Vic yang harus kembali pulang. Tapi penghancuran turret di bagian bawah pun juga ini berhasil didapatkan ya Biantok. Perlahan tapi pasti mulai mencoba untuk melakukan satu buah speed push. Dengan ini turret juga akan berhasil dihancurkan langsung oleh teman-teman dari tim RRQ. Membuka tim fightnya kalau sangat bucin. Ya gini sepertinya harus dalam bencana. Mencoba untuk kaburkan belakang. Namun ada pemanfaatan serangan yang malah dilakukan dengan satu bobot Ode tambahan. Namun kini harus mencoba untuk bersiap dengan pertarungan tambahan. Karena pasukan dari tim RRQ pun sepertinya nggak akan mau kalah. Mereka mencoba untuk mendominasi juga dari segi permainan. Apa dengan DNR yang kini harus tertinggal. Double gerasan Sada pun terjadi. Jadi pemain yang luar biasa kuat dengan cownya kali ini. Sada berhasil untuk bisa mendapatkan MVP. Karena Laisu juga menjadi saingan yang sangat kuat untuk game yang sekarang. Kemudian dengan Lord yang juga berhasil diambil. Abis Aliro pun hampir saja berhasil mengenai serang Vic. Glad masih menunggu, bahkan kini sedang mencoba untuk mengambil satu Forest buff di tangan teman-teman dari RRQ. Dan Ipos pun gagal untuk bisa menculik ke arah sebuah buffnya. Dan satu tembakan hampir saya membuat Vic pun dalam ancaman. Jadi mencoba berjalan dengan bantuan Lord. Kita lihat pasukan dari tim RRQ apakah berhasil langsung mengambil ke arah gamenya di game kali ini. Ini mulai ada perbedaan yang cukup berasa. Dan ini akan membuat pasukan dari tim Ipos pun dalam bencana ya. Belum dengan habis Aliro yang juga harus mengenai serang Jen Eri lagi di area depan sana. Mencoba untuk perlahan keluar dari pertarungan. Bisa sang Sieper pun juga mencoba membuka sebuah efek zone yang memudahkan penghancuran kartu yang ada di arah tengah. Namun gagal untuk bisa mendapatkan sebuah base di sana. Abyssal Ino gagal dilakukan juga untuk bisa mengenai karena pemain dari pasukan tim Ipos. Wah, masih belum ada pemanfaatan yang cukup baik. Cuman ini udah mulai ada peningkatan yang perlahan ya. Mulai membuat pasukan tim Ipos kayaknya nggak akan cukup nyaman ya. Belum lagi dengan gold yang harus mereka kumpulkan lagi karena mereka harus tertinggal. Albucin terlalu masakan dan harus jadi sebuah opsi sama. Dengan kini ada serang DNR juga terkena sebuah double kill. Maling Pangsit pun masih lebih mencari kesempatan lain untuk bisa membuka sebuah eliminasi. Dengan triple kill yang juga akan terjadi ke serang Biancok yang harus tertumbak. Apakah serang Blitz pun juga berhasil mencuri serang pemain. Meskipun sendirian terkena satu bom maniak langsung di tangan seorang Maling Pangsit yang berhasil membuka sebuah wipe out. Luar biasa, Maling Pangsit menjadi pemain yang sangat-sangat kuat dari segi permainan. Bahkan damage-nya pun cukup dalam. Yang harus menyisakan dua orang pemain yang harus bertahan. Apakah berhasil dilakukan dengan beberapa turret yang juga kini berhasil dihancurkan. Pasukan dari teman-teman tim Ipos harus berhati-hati. Meskipun ada satu Wave Dragon yang juga berhasil membuat seorang Dan Eri pun kembali terkena eliminasi. Maling Pasir pun ingin lebih membuka double kill dan satu bom maniak pun juga akan terjadi lagi. Tapi base-nya yang harus malah dihancurkan dan RRQ mengambil kemenangan langsung di game sekarang. Dan Ipos pun dikalahkan. Wah, si Mam bener-bener gak bisa Angel lah guys. Terculik melulu beliau ya. Masih pada rebutan roll kata Depa guys. Kenapa rebutan roll? Kan aku bilang guys, gratisan gak bisa guys. Kalau gratisannya pada kayak gini aku gak mau ngasih gratisan lagi loh teman-teman loh. Jangan rebutan roll teman-teman. Kalau VIP bisa pilih roll. Cuman kalau kalian mainnya beberapa kali, mungkin beberapa kali kalian bisa ada ngalah, bisa juga pakai roll sesuai ke kalian guys. Walter Ipos RRQ katanya real ya, real no fake teman-teman ya. Dengan dia harus mendapatkan sebuah silver bersama dengan serang Sada. Sementara dua emas pemain pun didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ dengan adanya serang Sieper dan juga Maling Pangsit. Lalu berhasil juga membawa sebuah maniak dan MVP-nya terjadi ke serang Laisu. Sudah menjadi pemain yang sama sekali tumbangkan dan berhasil membawa 9 kali assist dan 8 kali pick off. Sudah berhasil menjadikan dirinya untuk game yang kali ini membawa bahkan 28 poin kill, berbeda setengah lebih jauh dari teman-teman dari Ipos yang baru berhasil mendapatkan 14 poin kill. Dan waktu dibutuhkan hanya dibutuhkan sebanyak 12 menit aja untuk bisa mengamankan gamenya di match yang sekarang. Dan Coklat terjadi ke serang Mamski.
dengan Vic yang harus berhasil melakukan MVP dengan 3 silver lain yang terjadi karena sedang dan Eri Albucin dan juga seorang Biontok di match yang kali ini ya. Dan ini juga sebuah statistik yang berhasil terjadi untuk game yang sekarang ya. Bang Depa main lagi aja gak sih Bang Depa? Biar gak ada rebutan roll lagi teman-teman. Ini jangan pada rebutan roll dong teman-teman. Masa rebutan roll guys. Oke, ini momen kemenangan tadi berhasil terjadi. Luar biasa RRQ bermain dengan sangat solid dan akhirnya membuat pasukan dari tim EVOS ya berhasil dikalahkan untuk game yang kali ini guys.